Selamat malam, perkenalkan saya Dewi Prastiandra Jati dan saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Perbanas Institut Jakarta. Saat ini saya mencoba menyampaikan jawaban dari ujian tengah semester untuk mata kuliah Perilaku Organisasi dan Pengambilan Keputusan. Pertanyaan pertama, keberadaan organisasi yang dikelilingi oleh lingkungan membangun hubungan yang bersifat open system. Apa yang dimaksud dan jelaskan. Kalau kita berbicara terkait konsep open system dalam lingkup organisasi, maka kita akan melihat bahwa sebuah organisasi tidak bisa melupakan faktor eksternal seperti lingkungan, teknologi, sosial ekonomi, dan juga budaya yang akan mempengaruhi cara pandang dan cara pikir seorang leader untuk mengarahkan organisasi menuju keberhasilan dengan membawa sejumlah inovasi dan juga memberikan pengarahan terkait kebijakan strategis yang harus dilakukan. Oleh karena itu, seorang leader harus memikirkan input dan juga proses pengelolaan dari input yang didapat untuk menghasilkan output yang memberikan nilai tambah bagi sebuah organisasi. Kalau kita berbicara terkait input, proses konversi atau pengolahan untuk menghasilkan output yang memberikan nilai tambah bagi organisasi, maka seorang leader harus bisa memetakan input seperti adanya bahan baku produksi, kemudian adanya modal secara finansial dan juga intelektual, serta sumber daya manusia yang harus direkrut untuk masuk dalam sebuah organisasi. Kemudian, untuk melakukan konversi atau pengolahan, maka seorang leader bisa mengarahkan organisasi untuk mendayagunakan mesin produksi yang dimiliki, atau mungkin adanya komputer, dan juga keahlian atau skills yang dimiliki oleh individu yang tergabung dalam organisasi, untuk menghasilkan output berupa produk barang, jasa, atau layanan, yang nantinya produk tersebut akan dijual kepada konsumen untuk menghasilkan keuntungan, yang mana keuntungannya nanti akan digunakan untuk membeli bahan baku produksi, mengumpulkan modal, merekrut, dan juga memaintain SDM yang ada. Kemudian pertanyaan kedua, menurut pendapat saudara, lingkungan organisasi apa saja yang menjadi ancaman dan peluang untuk keberlangsungan hidup organisasi? Kalau misalnya kita berbicara terkait lingkungan organisasi yang bisa menjadi peluang dan ancaman, maka di sini saya mencoba mengelompokkan menjadi 6 lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan politik, di mana kebijakan pemerintah setempat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah organisasi yang berada di suatu wilayah. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah setempat bisa kita katakan seperti peraturan daerah yang berlaku, di mana jika sebuah organisasi ingin tetap bisa beroperasi di sebuah wilayah, maka harus mematuhi kebijakan atau peraturan daerah yang diberlakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan ekonomi, di mana harus ada pemetaan terkait faktor apa saja yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena naik atau turunnya daya beli masyarakat nantinya akan berimbas pada hasil penjualan produk barang atau jasa atau layanan yang diberikan oleh sebuah organisasi. Kemudian lingkungan sosial, di mana berbagai macam lapisan sosial masyarakat diiringi dengan berbagai latar belakang pendidikan nantinya akan sangat berpengaruh terhadap jenis kebutuhan dan juga potensi daya beli masyarakat. Kemudian lingkungan teknologi, di mana perkembangan teknologi yang memaksa cara berbisnis sebuah organisasi itu berubah akan meningkatkan tingkat persaingan bisnis antar organisasi. Sebagai contoh, sekarang banyak sekali e-commerce bermunculan yang menawarkan produk-produk yang serupa. Hal ini tentunya akan semakin menaikkan tingkat persaingan pasar. Nah, hal ini tentunya bisa menjadi ancaman, namun juga bisa sekaligus menjadi peluang bagi perkembangan sebuah organisasi. Kemudian adanya lingkungan, di mana kondisi geografis suatu wilayah itu akan berpengaruh terhadap jenis bisnis yang dijalankan oleh sebuah organisasi. Kita bisa ambil contoh, untuk organisasi atau sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil laut, misalnya ikan atau seafood, maka tentu lokasinya tidak akan jauh dari pantai, dikarenakan adanya upaya untuk meminimalisir risiko yang dihadapi pada saat pengangkutan
seafood dan juga ikan dari laut. Nah, kemudian yang terakhir adalah legal yang berupa peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis sebuah organisasi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika sebuah organisasi tidak mematuhi peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku, maka organisasi ini tidak akan bisa beroperasi lagi. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana saudara mendeskripsikan konsep positif psikologi memainkan peran dalam perspektif perilaku organisasi? Kalau misalnya kita berbicara terkait konsep positif psikologi dalam perilaku organisasi, maka saya akan mencoba merujuk pada penelitian atau studi yang dilakukan oleh Luton, di mana Luton di tahun 2002 melakukan studi terkait kapasitas psikologi dan kekuatan sumber daya manusia atau SDM yang berorientasi secara positif untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang dimaksud dari pernyataan ini adalah bahwa individu atau sumber daya manusia yang merasa sejahtera lahir dan batin untuk bekerja dalam sebuah organisasi secara tidak sadar dan juga secara otomatis akan meningkatkan performa atau kinerjanya sendiri, yang mana adanya peningkatan performa secara individu akan berpengaruh terhadap peningkatan performa secara kolektif atau secara organisasi. Nah, kemudian penelitian oleh Luton di tahun 2002 ini kemudian dikembangkan oleh Luton bersama mitra, di mana terdapat temuan 4 komponen yang mempengaruhi adanya positive psychology, seperti adanya self-efficacy, hope, optimism, dan resiliency, di mana keempat komponen ini nanti akan diadopsi pada penelitian Luton dan Youssef di tahun 2007 yang juga melakukan pendekatan psikologi positif organisasi, atau dalam hal ini perusahaan, untuk memetakan atau membentuk gagasan terkait modal, di mana nantinya modal dalam sebuah perusahaan itu tidak hanya modal secara ekonomi saja, tetapi nanti ada modal secara sumber daya manusia dan juga modal secara sosial. Kemudian pertanyaan terakhir, di mana jelaskan seluas-luasnya opini saudara tentang hubungan kekuasaan, politik, dan pemberdayaan anggota organisasi terkait dinamika learning organization yang dipelajari. Nah, kalau misalnya kita berbicara terkait hubungan kekuasaan dan politik, di sini saya juga tambahkan sosial dan ekonomi, dan juga pemberdayaan individu dalam dinamika learning organization. Maka saya akan awali dari sisi kekuasaan dan politik, di mana kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, bisa kita katakan di sini adalah seorang leader pada waktu dan tempat di mana organisasi tersebut beroperasi, tentu akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan eksistensi sebuah organisasi. Jika seorang leader itu sangat open-minded, maka tentu dia akan membawa pengaruh-pengaruh yang positif dari dunia luar untuk memberikan motivasi kepada individu atau anggota organisasi untuk melakukan inovasi, untuk senantiasa mengembangkan skill dan potensi diri sehingga bisa memenuhi tuntutan zaman dan juga perkembangan teknologi. Kemudian kalau misalnya kita berbicara terkait sosial dan ekonomi, maka harus ada pemetaan terkait kondisi latar belakang sosial dan pendidikan yang nantinya tentu akan berpengaruh pada potensi daya beli masyarakat. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya sebuah organisasi atau perusahaan melaunching sebuah produk, maka harus bisa menjawab kebutuhan dari konsumen, di mana konsumen itu juga akan diteliti dari latar belakang sosialnya, pendidikannya, kemudian potensi daya beli yang dimiliki, hal yang bertujuan agar bisnis yang dilakukan oleh organisasi tersebut atau penjualan produk atau barang atau jasa yang di-launching itu bisa terus meningkat. Nah, kemudian untuk aspek yang terakhir yaitu pemberdayaan individu dalam organisasi, maka harus ada pembelajaran dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, kalau misalnya kita berbicara dalam lingkup perusahaan misalnya, perusahaan itu harus bisa memberikan training atau misalnya pelatihan, misalnya public speaking, untuk memberikan nilai tambah bagi seorang karyawan, nilai tambah bagi karyawan atau individu dalam perusahaan tersebut. Atau misalnya pelatihan bahasa atau pelatihan komputer, sehingga
nanti individu dalam organisasi atau karyawan dalam sebuah perusahaan bisa menciptakan inovasi yang mendukung potensi bisnis dan keberlangsungan organisasi, seperti gagasan yang diberikan oleh Senge di tahun 1980. Demikian jawaban untuk ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi dan pengambilan keputusan. Semoga jawaban yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.